Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa hanya memperkatakan kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang sudah disembuhkan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Nama Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Jadi apapun masalah pergumulan saudara, nama Yesus lebih tinggi. Nanti kalau saudara berdoa, katakan nama Yesus lebih tinggi. Katakan sama saya, sama-sama. 1, 2 ya. Nama Yesus lebih tinggi. Nama Yesus lebih tinggi dari masalah, lebih tinggi dari penyakit. Saudara sebut penyakit apapun, nama Yesus lebih tinggi. Karena nama Yesus datang dari surga, amin. Penyakit datang dari bumi. Kita tinggal percaya saja bahwa nama Yesus di atas segala-galanya. Luar biasa, mari dibuka slide-nya. Dan nama Yesus ini juga saudara, ternyata lagunya luar biasa sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah membangun kehidupan sebagai rumah doa. Ini dia saudara ya. Saudara perhatikan kelihatan ya, membangun kehidupan sebagai rumah doa. Saudara buka Alkitab saudara dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Hari-hari ini saudara kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Masalah itu bukan tambah baik, tambah banyak ya. Kemarin saudara katanya pertalit sudah naik ya. Nah, tidak apa-apalah saudara. Kalau saya mau ajar saudara, kalau saudara benar-benar menjadi rumah doa, mau naik, mau masalah, saudara percaya nama Yesus yang bertanggung jawab. Kalau naik 2.000, 3.000, mau berapa ribu, nanti Tuhan yang tambahkan dompet saudara. Kan ini namanya nama Yesus. Jangan kita pusing-pusing saudara. Nah yang paling penting itu bagaimana kita membangun hidup kita sebagai rumah doa. Kita baca bersama, ada di situ Yesaya 56 ayat yang ke-7. 1, 2 ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Luar biasa. Jadi saudara, ini adalah satu kebenaran firman. Nah sebelum saya jelaskan, terus next. Saudara mau rumah yang mana? Ah, sudah lihat ya. Ini penting. Saudara mau rumah yang mana? Klik. Error ya. Klik. Ya. Saudara mau rumah yang mana? Kan bicara membangun rumah, mau rumah yang mana? Yang seperti ini, ada 2 tuh. Nah, mau nggak yang begini saudara? Jujur-jujurlah, jangan ada dusta ya. Saudara mau rumah yang begini? Atau yang satu lagi? Atau yang begini? Wah ini keren ya. Coba back lagi. Mau yang tadi? Saudara pilihan, ini kafling A itu kafling B. Nah, mau yang ini atau yang satu lagi? Wah, ini kayaknya bangun tidur juga segar ya. Tidur juga segar, keluar rumah juga segar. Coba lagi kalau yang tadi? Nah, ini bukan segar saudara. Ya, ini antara, apalagi kalau ini hujan. Saya baru pulang dari Nia saudara, aduh haleluya. Bersyukurlah. Kita ini hamba-hamba Tuhan GBT Malang ini punya hati untuk kota-kota bangsa-bangsa. Saya 8 hari di sana, 5 hari di Nias dan 3 hari di Binjai. Saudara waktu di Nias 3 hari ada seminar doa PGPI dan Kementerian Agama di Nias Utara. Itu dari kota 80 kilo saudara, jauh. Cuma ada 1 hotel di situ. Jadi pilihannya tidur di hotel atau di rumah jemaat. Saya lihat rumah jemaatnya, aduh anak kecil banyak, gak bisa tidur gua nanti. Lalu saya lihat hotelnya, memang kadang tampilan itu membohongi. Hotelnya keren, seperti di puncak, di atas gunung dingin. Ada kolam renang. Kalau saudara suka stalking, tahu stalking?
intip-intip status WA, intip saja, enggak usah intip-intip, buka saja. Kalau saudara suka lihat itu saya ada taruh di status ya. Itu ada kolam renang di atas gunung. Tapi saudara kiri, dari keluar hotel kiri itu 2-3 kilo tidak ada rumah. Kanan 2-3 kilo tidak ada rumah. Saya pikir baguslah acara seminar doa, jadi kita biar sekalian doa puasa di situ kan. Ternyata saudara mati lampu. Tiang listrik roboh 8 biji. Luar biasa. Jadi 3 hari, 2 hari itu acara di kota, 3 hari di Nias Utara. 3 hari 3 malam di Nias Utara itu pakai genset. Supaya acara berjalan baik. Gedungnya oke punya, tapi listriknya tidak oke. Jam 9 malam, acara itu dari jam 9 pagi sampai harusnya jam 5 saudara. Tapi saudara tahu benar-benar saya di penjara. Itu yang hadir gembala-gembala, pendeta-pendeta. Mereka sangat haus. Habis seminar didoakan. Mereka didoakan sampai jam 7 malam. Karena jam 7 ada KKR tapi di tempat yang lain. Begitu pulang KKR saudara jam 10, jam 11 malam. Saudara tahu mati lampu. Seperti wah itu ngeri. Saya juga bingung. Gimana mau tidur saudara? Mati lampu. Di atas hutan. Gelap gulita. Jadi kayak kitab Kejadian pasal 1 itu. Pada mulanya Allah mencipta. Jadi 3 hari 3 malam. Karena katanya kalau kami nyalakan genset, gensetnya nanti rusak. Tidak bisa buat acara besok. Jadi selama 3 hari saya tidur dengan gelap gulita. Kalau sudah mati lampu, sinyal juga tidak ada. Tidak ada televisi karena listrik tidak ada. Tidak ada sinyal, jadi tidak bisa main handphone juga. Jadi terima nasib saudara. Saudara di sini mungkin lagi nonton berita, saya di sana lagi menunggu kapan bisa tertidur. Karena dari jam 10 malam sampai pagi baru nanti gensetnya dinyalakan. Jadi bayar harga. Jadi artinya kadang-kadang saudara rumah boleh keren. Betul? Tapi yang di dalamnya belum tentu keren. Jadi membangun sesuatu itu kita perlu perhatikan baik-baik ya. Nah apalagi kalau sudah kayak begini. Ini kan luar dalam sudah kacau. Balik yang rumah mewah. Luar biasa ini rumah. Coba saudara lihat-lihat dulu, siapa tahu di tahun akan datang saudara dapat. Ini kayaknya kamar berapa ini? Itu keren habis ya. Mantap. Wah baguslah. Nah, tapi kadang ada rumah bagus begini tapi listriknya tidak ada kan gitu. Kadang ada rumah bagus tapi di tempat yang tidak baik saudara. Artinya saudara, bicara membangun sesuatu itu saudara semua diperhatikan. Baik dalam maupun luar. Tetapi bicara membangun rumah doa itu yang perhatikan bukan manusia. Next. Yang membangun rumah doa itu siapa saudara? Ternyata rumah doa itu lahir dari kerinduan Tuhan sendiri. Saudara perhatikan dulu. Kalau kita pengen bangun rumah manusia, rumah jasmani seperti itu, kita punya kerinduan besar, betul nggak? Kerinduan besar, siapa tidak mau rumah kayak tadi yang kedua itu? Tapi yang menjadi penghalang apa saudara? Kita sadar dengan kenyataan. Ternyata kita tidak mampu, betul nggak? Kenyataan adalah kita tidak mampu. Kalau kita lihat, dompet kita tidak cukup. Uang kita belum bisa membeli rumah itu. Betul enggak? Kenapa? Karena manusia punya kerinduan itu terbatas. Manusia itu dibatasi dengan hukum dosa. Daging kita ini terbatas. Kalau mau semua mau. Atau ada yang tidak mau di sini? Ada yang tidak mau rumah itu? Enggak ada kan? Tapi kenyataanlah yang membuat kita apa? Bahasa kerennya apa? Life must go on. Jalan aja lah. Rumah saya itu saudara saya tambal-tambal semua. Bocor kiri, bocor kanan. Tapi kerinduannya yang tadi kan. Artinya apa saudara? Manusia itu terbatas. Tapi bicara membangun rumah doa ini saudara mengerti dulu. Kerinduan Tuhan. Lihat. Yesaya 56 ayat 7 saudara baca kembali. Mereka akan kubawa. Siapa ini mereka? Ini sengaja saya tidak ayat di atas saya tidak baca. Saudara baca sendiri di Alkitab saudara. Ayat di atas itu orang-orang yang menggabungkan diri. Bahkan orang-orang asing. Yang mau beribadah kepada Tuhan. Artinya semua orang percaya. Katakan amin. Semua orang yang ada dalam Yesus. Itulah yang Tuhan bawa. Jadi Tuhan itu yang punya kerinduan saudara. Tuhan yang bawa.
Kalau kita tidak mau merespon kerinduan Tuhan, itu keterlaluan. Tuhan yang merindukan, kita akan dibawa kemana saudara? Gunung kudusnya Tuhan. Jadi Tuhan sendiri. Saudara mau seorang guru, seorang pengusaha, seorang pendeta, pemimpin pujian, pengangguran pun, Tuhan akan bawa saudara ke gunung Tuhan. Selama saudara orang percaya, Tuhan akan bawa saudara ke gunung Tuhan. Katakan amin. Sampai di sini bisa paham? Jadi tidak ada lagi orang Kristen yang akan berkata, saya tidak bisa berdoa. Tidak ada saudara. Karena Tuhan yang bawa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, akan kuberi. Saudara lihat, Tuhan bawa itu bukan ke rumah gubuk tadi. Waktu saudara di rumah gubuk tadi, suka enggak? Suka enggak saudara di rumah gubuk tadi? Tidak saudara. Saudara, tapi kalau dibawa ke rumah yang mewah tadi, suka enggak? Berarti kalau Tuhan bilang akan kuberi kesukaan, itu artinya tanggung jawab. Tuhan tidak sekedar bawa saudara jadi pendoa, itu seperti hidup di awang-awang. Tidak. Doa itu ada kesukaannya, ada damai sejahteranya, ada berkatnya. Katakan amin. Doa itu ada kesukaannya. Saudara tidak mungkin menyukai sesuatu yang tidak menarik, betul nggak? Saudara dikasih sepeda butut, kalau ada pilihan yang bagus, mau saudara ambil yang butut? Tidak saudara. Tuhan tahu manusia ini butuh sesuatu yang menarik. Berarti dalam rumah doa itu ada yang menarik. Ada yang menarik. Kalau sampai saudara tidak merasakan ada yang menarik, berarti ada yang salah. Amin. Ada yang salah. Makanya kalau saudara perhatikan lagu-lagu tadi, coba. Nama Yesus seperti rusa yang haus. Betul ya? Rindu aliran sungaimu. Berarti kenapa sampai lagu-lagu doa dikatakan rindu? Karena menarik. Tapi gara-gara fondasi pengajaran doa yang kurang tepat dalam orang Kristen, itu yang membuat doa lagi. Enggak saudara. Di Taman Elang, Push Ministry kita di tempat ini, doa itu menarik. Bilang temannya, doa itu menarik. Ya. Dan aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini kerinduan Tuhan, ini cita-cita Tuhan. Kita punya cita-cita bisa gagal, tapi Tuhan punya cita-cita tidak gagal saudara. Kenapa kita punya cita-cita gagal? Karena kita punya banyak masalah. Kadang kita tidak fokus, kadang kita malas. Tuhan sudah kasih di depan mata tapi kita tidak fokus, kita malas, kita tidak mengerti, tidak dapat. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan pribadi yang luar biasa. Jadi Tuhan akan bawa saudara dan saudara akan dipanggil rumah doa. Bilang temannya, ini serius. Bilang temannya, kamu rumah doa. Dan rumah doa apa? Apakah rumah doa untuk keluargamu saja? Ataukah rumah doa untuk gerejamu saja? Ataukah rumah doa untuk usahamu saja? Atau apa ayatnya? Saudara jangan rubah ayat. Ketika saudara rubah ayat itu mengecilkan esensinya. Rubah ayat mengecilkan kuasa Tuhan. Firman Tuhan apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Sekalipun saudara lagi punya beban untuk keluarga, untuk perusahaanmu, untuk rumah tanggamu, tetapi Tuhan punya tujuan untuk segala bangsa. Jangan kecilkan, jangan ganti-ganti ayatnya lah. Kadang kita terlalu pintar, kita ganti-ganti ayat. Kalau hari ini Tuhan lagi bawa kita mendoakan rumah tangga kita, tidak apa-apa. Tapi tujuan Tuhan untuk apa? Segala bangsa. Ini yang keren. Amin. Yang kedua saudara, apa itu membangun rumah doa? Ternyata ketika Tuhan yang merindukan, dia beri kesukaan. Nanti ketika saudara merespon itu, ada perkenanan Tuhan dalam rumah doa. Ini selama ini kan kita sering sekali mencari tahu bagaimana sebenarnya dapat perkenanan. Betul nggak? Bagaimana dapat perkenanan Tuhan? Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata dari ayat ini, selain ayat-ayat yang lain, dari ayat ini kita belajar, dalam rumah doa ada perkenanan Tuhan. Saudara lihat tadi di atas, akan kuberi kesukaan, aku akan berkenan. Jadi kalau orang yang mau meresponi kerinduan Tuhan, disitulah Tuhan berkenan. Akan apa? Korban-korban bakaran. Korban-korban sembelihan artinya apa? Semua persembahan yang saudara berikan, kalau saudara sebagai rumah doa baru berkenan.
Tapi kalau saudara kasih persembahan, tapi saudara tidak mau jadi rumah doa, halo? Saudara kasih persembahan apapun tapi tidak mau jadi rumah doa, berarti saudara, ayatnya tidak mengatakan. Ayatnya mengatakan kalau jadi rumah doa, baru ada perkenanan Tuhan. Jangan kita bolak-balik. Jangan saudara tidak mau bergaul dengan Tuhan, lalu saudara datang ke gereja bilang yang penting ku kasih perpuluhan. Pak pendeta kan lagi susah. Berapa Pak pendeta? Berapa? Kan orang kaya kan begitu kan? 50 juta? Cek 50 juta. Tapi diajak berdoa. Diajak membangun rumah doa. Tidak mau. Ini repot saudara. Jangan saudara balik. Makanya Tuhan bilang selalu persembahan yang lebih tinggi itu persembahan orang miskin. Bukan Tuhan tidak tahu uang. Tuhan itu bukan buta. Tapi Tuhan lihat hati. Amin. Orang miskin itu, saudara janda itu, dia kasih dari hatinya karena dia mau dekat dengan Tuhan. Mau jadi rumah doa. Sementara orang kaya, dia beri dari kesombongannya. Makanya Alkitab kemudian mengatakan sangat susah sekali orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Bukan berarti Tuhan benci orang kaya. Saudara jangan salah ngerti. Yakub itu sangat kaya. Amin. Abraham itu luar biasa kayanya. Salomo tidak ada orang yang punya rumah dari emas. Salomo punya rumah dari emas. Bait suci dibangun dari emas. Saudara jangan bilang ayat ini berarti Tuhan tidak suka orang kaya. Kalau Tuhan tidak suka orang kaya, ngapain Tuhan berjanji aku akan memberkati engkau? Tapi yang Tuhan mau, kekayaan yang dimaksud di sini kekayaan tapi tidak mau merespon hati Tuhan. Ini namanya kekayaan dalam kesombongan. Makanya kalau saudara baca kitab Yakobus itu, kaitan orang kaya itu dengan orang sombong. Tidak bisa dipisah saudara. Jangan kita potong-potong. Amin. Dan kita berdoa saudara semua jadi kaya diberkati seperti bisa dapat rumah kayak tadi. Kalau perlu jangan 1, 2, 3, 4 tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi ada perkenanan Tuhan. Kita lihat ayatnya 2 Tawarik 7, 14 sampai 16. Umatku yang atasnya namaku. Nama siapa? Nama Yesus tadi kita sudah nyanyi. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa. Jadi waktu orang merendahkan diri itu kesenangan Tuhan. Orang berdoa itu orang merendahkan diri. Orang tidak berdoa itu orang sombong. Jadi yang kemarin hari Jumat tidak datang itu orang terserah saudara. Benaran. Yang merendahkan diri itu kalau tidak berdoa berarti iya. Kenapa merendahkan diri saudara? Tahu ada kerinduan Tuhan. Ada satu kehasrat kita cari Tuhan. Kata doa itu ada kata cari. Kenapa harus merendahkan diri? Karena memang mencari Tuhan tidak gampang. Kita ada dalam tabiat daging. Daging kita ini kan maunya enak. Tidak ada daging yang mau tidak enak. Nggak ada saudara. Kalau di rumah saudara ada tikar, lalu ada spring bed yang empuk, pilih tidur di mana? Pasti pilih tidur di tempat yang baik lah. Ada AC sama kipas, pilih mana? Pasti pilih AC. Tidak ada yang tidak mau enak. Makanya Tuhan bilang rendahkan dirimu. Urusan daging punya urusan. Urusan Tuhan rendahkan dirimu. Katakan amin. Rendahkan dirimu dan cari aku. Barang siapa cari Tuhan. Nah waktu merendahkan diri dan cari Tuhan lah ini penting. Waktu merendahkan diri dan cari Tuhan baru kita tahu ternyata kita berdosa. Nah ini. Kalau kita tidak rendahkan diri berdoa cari Tuhan. Kita pikir kita baik-baik saja loh. Kita pikir kita tidak ada masalah. Makanya penting sekali membangun rumah doa saudara. Setelah kita berdoa cari Tuhan, kita tahu kita bersalah, baru ayatnya ini apa? Berbalik. Jadi orang tidak akan mudah bertobat, orang tidak akan berbalik kalau tidak dimulai dari dasar cari Tuhan. Gak ada orang bertobat kalau dia tidak merasa butuh Tuhan. Kalau saudara belum butuh Tuhan, semua baik-baik saja. Menurut saudara. Coba saudara nonton di televisi, di media sosial. Sekarang sudah tidak ada aturan, betul enggak? Yang dibahas itu dosa, ya kan? Orang bahas bagaimana dia bikin dosa, ya kan? Semakin banci semakin laku kan?
Semakin bencong, semakin laku di televisi, di media sosial. Kenapa? Tidak rendahkan diri, tidak cari Tuhan. Orang tidak cari Tuhan tidak tahu mana benar, mana salah. Betul nggak? Tapi setelah rendahkan diri cari Tuhan, dia tahu, oh aku bersalah. Baru Tuhan bilang apa? Dia ada berbalik. Berbalik dari jalan yang jahat. Lalu apa saudara? Aku luar biasa. Berarti kalau Tuhan mendengar dari surga loh. Berarti ini kenapa dikatakan ain dari surga? Ini supaya kita tahu sebenarnya kita dan Tuhan itu jauh. Kita dan Tuhan jauh. Surga dan bumi. Jakarta Nias aja 2 kali naik pesawat loh. 6 juta. 6.300.000 tiketnya pulang pergi. Jadi kalau cari duit salah saudara. Pulang pergi 6.300.000 lagi mahal tiket. Jakarta Medan 1, yang pergi 1,8. Medan Nias 1,3. Lalu pulang Nias Medan itu 1,4. Medan Jakarta 1,7. Berapa tuh? Saudara hitung sendiri. Mahal saudara. Mendingan kita cari uang di Jakarta, betul nggak? Belum capeknya mati lampu lagi. Makanya tidak pulang, tidak bawa oleh-oleh kan? Saya ulang tahun saja di udara coba. Kalau tidak mengerti bahwa Tuhan panggil jadi rumah doa, nggak mau saudara. Saya mau sudah bertahun-tahun ulang tahun di pelayanan saudara. Tahun lalu saya ulang tahun di Jawa, di mana-mana udah bertahun-tahun. Bagi saya ulang tahun mah jalan saja, amin. Yang penting apa? Mari terus kita bangun kehidupan kita jadi rumah doa. Anak-anak saya tanya, papi kapan pulang? Ya sabarlah. Ntar juga pulang kok. Jangan terlalu lebay, betul nggak? Kadang kita rohani tapi dilebay-lebaykan, ini repot ya. Jangan, itu cara dunia. Jadi Tuhan mendengar dari surga. Makanya orang Kristen itu bersyukur. Tuhan yang jauh sekarang kita panggil apa? Bapa. Artinya sebenarnya Tuhan di surga. Tapi karena Yesus itu saudara sudah datang ke bumi, kita panggil dia siapa? Bapa. Bapa itu artinya apa? Dekat. Amin? Dekat. Bahkan saudara bisa panggil Tuhan namanya kan suka-suka kan? Yesus. Kayak panggil Moses kan gitu. Salom. Ike. Kita juga panggil Yesus. Kalau kita pakai hidup dalam perjanjian lama gak boleh loh. Berarti yang tadinya jauh sekarang jadi dekat. Berarti kalau saudara semakin banyak berdoa, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni dosa, memulihkan negeri ini lebih luas lagi. Sekarang mataku terbuka, saudara lihat. Mata Tuhan terbuka, telinganya menaruh perhatian. Orang yang mau bangun rumah doa, mata Tuhan terbuka, telinganya terbuka. Amin. Kalau mata Tuhan terbuka, kira-kira saudara punya masalah, Tuhan diam saja enggak? Saudara pernah anak sakit? Saya sebelum ke Nias itu anak saya sakit loh. Tantangan. Demam, saya diam saja. 39,9. Tinggi itu. Setiap 1 jam tidur. Mata terbuka, pegang. Waduh belum turun. Doa lagi. Kita yang Bapa yang tidak sempurna saja. Begitu berjaga-jaga kalau anak kita ngalami sesuatu. Masakan Tuhan yang baik tidak membuka matanya ketika saudara punya masalah. Jadi kalau pertalit naik bersyukur. Berarti mata Tuhan akan terbuka kencang-kencang. Yang mana ini? Yang mana ini mau kukasih? Amin. Saudara tepuk tangan dulu sama Tuhan. Saudara kayak gak percaya Tuhan hebat saja. Telinganya terbuka. Jadi kalau ada masalah bagus. Kalau anak baik-baik. Tadi malam anak-anak baik semua tidur juga aman toh. Gak perlu buka mata. Tidur ya, tidur. Ya Pi, tidur, oke tidur. Tidur kita. Pagi-pagi bangun kan. Beda kalau lagi ada masalah. Tiap jam kita bangun-bangunkan diri kita, betul nggak? Pegang kepalanya, pegang badannya, nyalakan lampu segala macam. Berarti kalau ada masalah, saudara jangan takut. Hari ini masalah kesempatan saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana cara membangun rumah doa? Ini dia saudara, kita masuk next. Poin berikutnya. Bagaimana cara membangun rumah doa? Nah itu saudara lihat gambarnya ya. Nah
Ini sengaja saya cari gambar yang satu orang dulu, jangan banyak-banyak dulu. Ya. Ya. Cara membangun rumah doa sederhana. Yang pertama, rendahkan hatimu dan kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Astaga. Lah, dia mati. Rendahkan hatimu dan mulailah berdoa. Berarti kita punya fokus, harus kita doakan ganti baru. Ya, ini berarti layarnya kurang bagus. Apa dia punya ketajaman sudah tidak akurat lagi. Jadi rendahkan dirimu dan mulailah berdoa. Jadi tidak ada cara untuk membangun selain mulai berdoa. Saudara tidak bisa pakai angan-angan nanti ya. Nanti tunggu saya kaya. Nanti tunggu saya bisa nyanyi. Nanti tunggu saya bisa punya motor. Nanti tunggu nanti. Kalau semua nanti baru berdoa, nggak akan jadi itu rumah. Waktu saudara mau membangun sesuatu, dimulai dari apa saudara? Mulai dulu. Bilang temannya, mulailah. Bilang benar-benar, mulailah. Dan cara mulainya itu saudara, rendahkan hatimu. Karena tidak bisa berdoa kalau tidak rendahkan hati. Saudara lihat Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Tampilkan. Nah, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Berseru dan datang itu artinya apa? Rendahkan hati. Saudara datang ke rumah orang kaya ketika butuh bantuan itu artinya apa? Rendahkan hati kan? Saudara percaya enggak Tuhan Yesus kaya? Percaya enggak Tuhan Yesus segala-galanya? Berarti datanglah. Kebetulan yang punya orang-orang tua ada Pak Obed, ada Pak Joni, ada banyak lah ya. Lalu anak-anak bapak sudah lebih kaya dari bapak. Ya, Pak Joni, Pak Obed sudah punya rumah 3 kayak tadi. Luar biasa kaya. Tapi ketika mereka datang ke rumah bapak, sebagai anak mereka datang, hati bapak gimana? Senang. Mungkin tidak bawa apa-apa. Mungkin cuma bawa es teh manis. Cuma bawa telur asin dari Brebes. Harga murah cuma 5.000 kak. Tidak bisa bawa macam-macam. Tapi ketika anak yang sudah diberkati datang sama bapaknya. Bapaknya senang gak? Padahal bisa saja anaknya bilang, Pak sibuk nih. Saya kirim supir ya bapak ke rumah gua. Bisa kan? Lebih senang mana anak yang datang atau bapak yang dikirimin supir? Anak yang datang saudara. Kenapa bisa lebih senang? Ada muatan rendah hati. Amin. Ada muatan rendah hati. Tapi kadang kita lupa ayat ini. Kita hamba Tuhan pun sombongnya minta ampun. Kita perlu muatan rendah hati saudara. Karena ayatnya berkata, apabila kita berseru datang berarti rendah hati. Berdoa kepada Tuhan, aku akan mendengarkan kamu. Orang yang mulai membangun rumah doa, dia mulai berdoa, dia rendahkan hatinya, Tuhan pasti dengar. Saya tidak peduli apapun masalah saudara karena saya sudah ngalami loh. Rendahkan hatimu, ditolong Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak tolong. Saya ngalami. Saudara mau dengar kesaksian. 6 bulan duduk di sini sampai tulang. Kulit pembalut tulang. Saudara tidak akan habis kesaksian. Asal rendahkan hati mulai berdoa. Tuhan pasti dengar. Gak ada yang Tuhan tidak dengar. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Artinya waktu berdoa, waktu saudara bangun rumah doa. Kadang-kadang kita mencari Tuhan tidak ketemu. Tanda-tandanya apa? Pas saudara penyembahan. Pas penyembahan hari ini enak. 1 lagu bisa nangis. Betul ya? Lalu langsung habis 1 lagu 5 menit langsung nangis. Langsung masuk hadirat Tuhan setengah jam 1 jam kemudian. Wih enak ya. Tapi besok pas berdoa sudah lagu 1 album gak nangis-nangis. Ya memang begitu. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata apa? Tetaplah. Ada kondisi tertentu di saat kita lagi berdoa sepertinya Tuhan itu kita tidak ketemukan. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan bilang, dia berjanji, jangan berhenti. Asal kamu merendahkan hati dan mulai cari Tuhan, pasti akan temukan Tuhan. Seringkali saya dalam berdoa 2 jam, itu bukan 2 jamnya hadirat Tuhan. 1 jamnya itu cari. Lagi berdoa. Lagi berdoa nyanyi, misalnya lagu apa ya? Apa lagi? Pertolonganmu, makanya lagunya itu menentukan juga sih.
Begitu ajaib. Hati mau angkat ke Tuhan, pikiran ingat tidak ada makanan di dapur. Kan begitu. Kalau udah begitu jangan stop berdoa. Thinking saudara. Cari tuh. Jadi dalam 2 jam berdoa, kadang 1 jamnya itu berjuang saudara. Berjuang tidak apa-apa, namanya mencari. Cari cuan aja saudara pagi sampai sore ya. Keliling. Misalnya sales. Ya, mana Esra? Oh nggak datang ya. Dia udah mikir nih. Saya mau prospek Pak Yakobus, Lia, Pak Hendrik. Nah, dia mau prospek semua. WhatsApp. Janjian. Kan gitu kan. Dia prospek 3, belum tentu 3-3-nya laku kan. Tapi dia semangat. Kalia jam berapa saya bisa ketemu? Wah dia bilang jam 10. Pak Yakobus jam berapa? Jam 1. Pak Hendrik jam berapa? Jam 3. Ibu Wati jam berapa? Jam 7 malam. Dia cari kan? Tahu-taunya di ujung hari gak ada yang laku. Gak apa-apa. Masa kita cari sesuatu yang semua uang yang kita punya itu akan kita tinggal kok. Akan kita bakar jadi makan, minum, pakai. Lalu saudara punya banyak mati juga gak bawa kok. Kalau saudara bawa di peti kasih tahu saya yang buka peti duluan. Gak ada yang bawa, betul gak? Masa kita bisa semangat? Masa cari Tuhan baru doa 10 menit? Lama kali. Nah ini saudara, cari Tuhan. Pasti akan temukan Tuhan. Yang berikutnya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah ini bicara hati saudara. Kita punya banyak waktu. Tapi maukah kita berikan waktu untuk Tuhan? Kan ini masalahnya saudara. Kita lebih sayang sama HP loh sekarang kan. Tidur samping HP ya. Jalan HP. Naik motor HP. Naik mobil HP. Semua HP. Sepanjang hari kita punya waktu dengan HP. Sampai kita punya anak juga lagi mau ajak ngomong, HP jalan terus. Apa sih? Nah, gitu kan? Padahal waktu untuk anak saja sudah semakin berkurang kan? Tapi HP terus. Nah ini sebenarnya kalau saudara mau pikir antikris itu apa? Antikris nggak usah saudara tafsir-tafsir, vaksin lah. Keadaan yang sedang terjadi ini sedang dibangun oleh antikris untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Intinya begitu. Apapun namanya. Amin. Jadi kita harus kembali apa? Hidup kita adalah rumah doa. Jadi Tuhan mau bangun saudara. Mulai setiap pagi, siang, sore, kapan saja. Ada orang yang dia punya waktu enak itu pagi, nggak apa-apa. Tapi ada yang dia punya waktu enak siang. Ada juga yang dia punya waktu sore. Ada juga yang dia punya waktu sebelum tidur. Terserah saudara. Intinya saudara masuk ke dalam kamar dan berdoa. Mau pagi, siang, sore, malam gak ada urusan. Kalau orang Jakarta, secara khusus kita orang Jakarta, Jabodetabek kan. Pagi itu kan crowded banget, betul gak? Apalagi yang punya anak kan. Kami tiap hari bangun jam 4:30, 5 pagi loh. Istri saya mulai masak, dia bangun duluan, nanti saya 4:30. Mulai siapkan segala macam, capek loh. Tidur sehari paling berapa jam kita ini, apalagi saya pulang pelayanan jam berapa. Ini pulang dari Sumatera kemarin saudara tidak istirahat. Orang sudah tunggu saya untuk doakan. Jadi mau rayakan ulang tahun juga tidak bisa. Makanya tidak ada fotonya kan. Fotonya foto yang 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Gak ada merayakan saudara. Tapi yang penting hati kita dengan Tuhan. Lalu tanggal 1-nya langsung pelayanan lagi pagi sampai malam. Tiap hari. Kenapa saudara? Bukan karena kita hebat, tidak. Kalau saudara sudah mengerti, kamu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Nah ini. Nah waktu kita jadi rumah doa segala bangsa, kita bangun dari fondasi. Fondasinya apa saudara? Hidup pribadi kita. Gak mungkin Tuhan bawa saudara ke bangsa-bangsa. Gak mungkin Tuhan bawa saudara mendoakan banyak orang. Kalau fondasi saudara gak bagus, gak mungkin lah.
Logikanya kan begitu. Tapi kalau fondasi saudara bagus, percaya saya. Jangan kita perkosa ayat. Saya cuma kasih tahu firman bilang begitu, ikut saja. Saudara mau diberkati? Saudara mau jadi berkat? Saudara mau dibawa kemana-mana? Bangun rumah doamu. Amin. Karena ada begitu banyak, ada begitu luas pelayanan di luar sana. Ada begitu besar. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Luas sekali. Luas sekali saudara. Dan tidak bisa dikerjakan oleh pendeta Johnson Laulaka sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Nggak bisa saudara. Jadi mulai bangun. Bilang sama saudara, aku mau bangun. Amin. Bangun saudara. Kalau pikir masalah tidak habis. Saya sebelum ke Nias itu baru bayar kontrak rumah. Saudara kan tidak tahu kan? Uang tidak ada. Tapi ada kok. Makanya saya bilang kalau kita cari Tuhan pasti menemukan. Bayar kontrak rumah bukan murah. 20 juta saudara, hampir 20 juta. Bukan murah. Uang dari mana? Tidak tahu. Tapi kalau Tuhan yang kasih, cari Tuhan, kita akan temukan dia. Amin. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba kami semua pindah ke sini kan. Kalau Pak John sih kasih-kasih saja. Tapi nanti jemaat tanya, kok Pak Budi sekarang tidur di sini? Kontrak rumah tidak bisa bayar. Kan bikin malu kan? Tapi selama saya hidup ikut Tuhan tidak pernah. Amin. Jadi cari Tuhan, mulai bangun. Saudara punya pergumulan. Jadi sekalipun saya sebagai hamba Tuhan saudara. Sekalipun dalam pelayanan tiap hari berdoa. Saya belajar berikan waktu untuk Tuhan. Jadi ketika saudara mau bangun rumah doa itu fondasi. Tidak bisa dilepaskan dari apa? Disiplin. Makanya gereja bikin fasilitas. Fasilitas apa? Ada rumah doa. Setiap Jumat. Hamba-hamba Tuhan, pelayan mungkin nanti masing-masing. Ada pertemuan sekali berapa bulan. Itu menolong kita. Karena kadang-kadang kita di rumah bolong-bolong. Betul enggak? Tapi paling tidak waktu gereja bikin acara datanglah. Jangan kita punya mimpi besar. Tapi kita tidak mau bangun fondasi. Gimana? Ini repot saudara. Jangan karena kita punya kasih karunia. Tuhan mengerti. Jangan saudara. Itu yang sebulan lalu ya. Saya pulang dari Cilacap. Saya capek sekali. Tiba-tiba Pak John telepon. Dan saya merasa badan lagi gak enak itu. Bukan gak enak COVID ya. Capek. Gitu. Tiba-tiba Pak John telepon. Bud, saya tidak datang doa malam. Kau yang pimpin ya. Astaga. Dia telepon sudah jam 7. Itu yang saya datang telat itu. Waduh. Capek saudara. Tapi saya ingat. Tuhan kasih pemimpin di atas. Saudara mau hormati gak? Ini saudara. Saudara mau bangun fondasi. Rendahkan hatimu. Siapapun pemimpin, mungkin dia jelek, mungkin dia kecil, mungkin dia tidak menarik, tidak kaya. Kalau dia pemimpinmu, hormatilah. Amin. Itu bangun fondasi. Makanya Tuhan bilang cari aku, kan Tuhan gak kelihatan. Makanya orang susah hormat Tuhan karena gak terlihat kan. Tapi hormatilah saudara. Karena kita sedang membangun firman Tuhan, membangun rumah doa. Ya. Bapamu di tempat tersembunyi, Bapamu akan melihat. Karena ini saya harus ngomong, kita sudah bersama-sama puluhan tahun. Sudah selayaknya saudara kita semua lebih jauh lagi dengan Tuhan. Amin. Sudah selayaknya. Karena ladang sudah menguning. Ya. Dan berdoalah kata Tuhan. Supaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau kita berdoa Tuhan kirimkan pekerja untuk tuayan. Tapi kita juga masih sibuk untuk diri sendiri. Wah. Halo. Saya punya kesaksian bicara menjadi membangun rumah doa ini. Saudara masih ingat Pak Fonce? Ini kita sebut karena jemaat kita. Fonce, orang Ambon ya, yang jemaat lama pasti tahu, guru ya. Pak Fonce, anaknya waktu itu berapa ya? 2 ya? 2, menikah sama orang Nias. Sekali waktu saudara, ini kesaksian umum jadi makanya saya sampaikan, bukan kesaksian yang hubungannya dengan dosa, tidak. Kalau hubungan dengan dosa ada etika, kita tidak boleh saksikan. Ya. Sekali waktu dia telepon saya. Waktu itu rumah saya, di sini, di Prima, masih di Prima. Dia telepon saya, Salam Pak Budi, ya ada di rumah, ada. Nanti kami main. Oke, saya pikir main mau sharing-sharing. Saya tunggu kok tidak nyampe-nyampe. Rumahnya itu kan daerah Nagrak waktu itu, Nagrak sana itu ya, apalah itu. Saya tunggu kok gak nyampe-nyampe. Kurang lebih 1 jam baru nyampe.
Saudara tahu ternyata dia nyampe ke rumah, dia, istri dan 2 anaknya masih kecil. Mereka jalan kaki. Jalan kaki. Jadi ternyata meskipun cuma 4, 5, 6 kilo, kalau jalan kaki kurang lebih 1 jam loh. Apalagi gendong anak. Jalan kaki dia. Sampai di situ saya kasih minum. Di rumah hanya ada teh manis sama air putih. Adik saya Angel masih sekolah. Jadi itu sudah lama sekali. Dia masih sekolah. Lalu dia bersaksi, Pak, doakan kami karena hari ini kami belum makan. Ih, Tuhan Yesus. Saya lihat anaknya, saya mau menangis. Anak masih kecil. Saya belum punya anak, belum menikah waktu itu. Tapi saya menangis. Anaknya itu kayak, ya ini siapa namanya? Gideon ya. Anaknya Mama Clara nih. Samuel, Gideon lagi. Pokoknya semua nama-nama hamba Tuhan lah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi saudara tahu saya mau menangis. Kenyataannya apa? Dia baru makan hari itu. Saya dari kemarin belum makan. Saya lebih parah. Dia hari itu belum makan. Saya dari kemarin belum makan. Padahal rumah Pak John cuma 3 langkah kan. Tapi hari itu Tuhan ajar saya untuk bergaul kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Untuk saya tidak boleh minta makan sama siapapun. Angel adik saya yang pergi makan. Nggak tahan dia itu. Dia punya politik. Moses masih kecil, saya masih kecil. Nanti dia bilang, Kak aku nggak tahan. Aku ke Pak John ya, pergi sana. Tapi jangan bilang-bilang. Nanti adikku pura-pura, Moses mau main. Padahal bukan main. Dia lagi tunggu waktu yang terbaik. Kapan Ibu John bertanya, udah makan Jel? Boleh kan gitu. Sementara saya di rumah dari kemarin belum makan. Karena Tuhan lagi berurusan dengan saya. Disitulah momen ketika Tuhan bawa saya tidak mau pikir yang lain. Kalau saudara belum mengalami momen itu, saudara bertumbuh jadi rumah doa, tapi pikiran saudara masih diri sendiri terus. Ini repot nanti. Lalu begitu dia bilang gitu, saya bilang, oh gitu ya Pak. Saya bilang, tapi saya tidak kasih tahu kalau saya belum makan. Saya cuma bilang, oh kebetulan lagi Angel lagi sekolah. Dan kebetulan lagi tidak ada juga makanan. Jadi minum teh dulu ya Pak. Saya ngomong supaya jangan sampai saya ngomong perut saya bunyi. Kalau perut saya bunyi kan nanti dia bilang, Bapak juga belum makan ya kan. Nanti imannya remah. Halo? Saya doakan. Akhirnya saya ajak dia berdoa sungguh-sungguh. Dan saya tahu hatinya itu berharap. Berharap barang saya kasih ke 5.000, kasih 10.000, 1 liter beras. Tapi apa yang saya kasih, saya aja belum makan. Jadi saya cuma kasih apa? Itulah bersyukurnya hamba Tuhan. Kita punya berkat yang tidak habis-habisnya. Apa itu? Doa. Apapun masalah itu berkat tidak habis loh. Jadi saya bilang, Pak Fonce saya berdoa. Saya doakan dia. Sambil saya tahan air mata. Karena kalau saya nangis ketahuan. Saya doakan dia dalam nangis. Saya doa sungguh-sungguh. Tidak terbersit sedikit pun supaya saya dapat berkat. Enggak saudara. Selesai berdoa amin. Mereka masih santai-santai mungkin 15-20 menit saya lupa lah. Lalu mereka pulang. Mereka pulang saya mikir ya Tuhan. Kenapa begini amat ya? Yang datang minta makan. Yang mendoakan juga belum makan. Sedih sekali. Selesai saudara. Sore kurang lebih. Jam 5, jam 6 lah. Maghrib gitulah. Udah mulai senja. Tiba-tiba dia telepon. SMS. WA lagi. Dulu masih SMS. Salam Pak Budi, puji Tuhan, terima kasih. Doa kita dijawab Tuhan. Ternyata waktu saya di rumah Bapak, saudara saya dalam perjalanan dari Bekasi. Datang bawa beras, Indomie, telur, dan kasih angpau. Terima kasih Pak, doanya Tuhan baik. Dalam hati saya, bagi dong. Jadi doanya tokcer. Dia langsung dapat jawaban hari itu. Sementara yang berdoa, Nah ini saudara, fondasi itu harus dibangun baik. Percayalah waktu kamu doa cari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan dirinya untuk kau jumpai. Jangan gantikan kasih karunia berjumpa dengan Tuhan dengan perut doa. Makanya waktu Tuhan habis puasa 40 hari 40 malam dia lapar. Iblis langsung tawarkan apa? Ubah batu ini jadi roti, betul nggak? Kita ini kan pengen semuanya instan. Saya mau tanya, bisakah Tuhan rubah batu jadi roti? Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak mau? Karena Tuhan kalau dia rubah batu jadi roti berarti Tuhan budaknya setan kan? Kan yang perintahkan setan.
Kadang-kadang kita sudah tidak peduli itu perintah firman atau bukan. Yang penting masalahku selesai. Jangan. Dan pendeta itu saudara, ini saya mungkin pernah sampaikan. Kalau cuma cari makan itu gampang sekali. Kemarin saya iseng, jemaat kita ini gini begini saudara sama anak kecil 200-an loh. Cuma banyak yang enggak, karena mungkin pandemi ya, belum pulih kita ini. Banyak. Kakaknya sekitar 50 kakak. Banyak. Jadi pendeta kalau cari makan gampang. Makan siang, saya berkunjung ke rumah Pak Odet. Makan malam, berkunjung sama Ibu Basaria. Berkunjungnya bukan minta makan. Pintar-pintar cari jam saja kan. Makan siang ya jam 11 lah. Makan malam ya 5:30 sore. Kan bercerita-cerita 1 jam toh. Nah pas cerita-cerita, doa. Lalu kita pura-pura, aduh sudah siang nih mau pulang. Lagi di pesta. Bisa kan? Itu tidak dosa. Itu hikmat. Benaran. Itu tidak dosa, itu hikmat. Tetapi saat itu Tuhan lagi ajar saya untuk bergaul kepada Tuhan dari tempat yang tersembunyi. Ini saudara. Lalu selesai saya berdoa, saya ambil gitar, saya bersyukur. Tapi saudara tahu saya bersyukur sampai malam itu. Saya juga belum makan. Dan itu bukan puasa loh. Itu saya jatuhkan dompet saudara. Tidak ada yang jatuh. Yang jatuh itu KTP, SIM, STNK. Tidak ada duit. Benar sedih saudara. Lalu besok saya berdoa lagi. Bikin teh manis. Berdoa lagi saudara. Sampai itu teh manis rasanya sudah tidak manis. Karena gula juga sudah habis. Jadi teh pahit. Tidak ada juga jawaban saudara. Saya ingat singkat cerita. Kalau saya saksikan terlalu lama. Hari keempat lah. Tiba-tiba Tuhan kirim jawaban. Saya ingat itu yang Tuhan kirim jawaban itu Lia. Dia datang ke rumah, bawa makanan, mobilnya masih Espas. Dia mungkin sudah lupa kan, saya sudah tahu. Datang bawa makanan saudara. Jadi saudara tahu, waktu kita rendahkan diri, itu ada bagian Tuhan juga betulkan fondasi kita. Supaya ketika Tuhan bangun rumah bagus, seperti tadi, tidak runtuh, betul nggak? Jadi izinkan dirimu, cari Tuhan saja. Mulai nyanyi, sembah Tuhan. Panggil Tuhan. Mungkin saudara lagi berdoa 5 menit, 10 menit. Aduh pikiran macam-macam, tengking gak apa-apa. Jangan pikiran macam-macam, udahlah kayaknya gak bisa saya berdoa. Jangan, doa terus. Karena Tuhan lagi membentuk fondasi kita. Namanya fondasi itu kan tidak ada yang cantik, betul gak? Tanahnya dikerok, batu-batu dibuang, besi ditancapkan. Itu bangun fondasi begitu. Fondasi itu tidak ada yang indah. Dalam masa pembentukan tidak ada yang enak. Tapi kalau sudah jadi saudara enak semua. Amin. Next. Bagaimana cara yang kedua? Yang tadi apa? Mulailah berdoa. Sama-sama katakan sama saya. Mulailah berdoa. Yang kedua saudara. Nah ini dia. Bagaimana caranya membangun rumah doa? Setelah saudara mulai berdoa. Sekarang saudara Tuhan ajar untuk dengar-dengaran. Dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah. Nah ini. Jadi waktu saudara berdoa, pasti saudara akan mulai mendengar firman. Baik khotbah seperti hari ini, atau saudara baca Alkitab, atau waktu saudara berdoa saudara dapat rema. Apapun yang saudara dapat mulai dengarkan. Kadang kita terlalu sibuk cerewet, kita aja yang mau ngomong sama Tuhan kan. Kita tidak kasih kesempatan dengar suara Tuhan. Nah kalau saudara belum bisa dengar suara Tuhan baik di hati, baik di Roh Kudus, baik di telinga, Tuhan pasti berbicara lewat firman. Amin. Yang paling gampang di zaman kita ini, Tuhan pasti berbicara lewat Alkitab. Lewat firman. Jadi apapun kata firman Tuhan, dengarkan. Dengarkan firman Tuhan. Nah begitu saudara dengar, lakukan. Sama seperti hari ini. Firman Tuhan yang pertama tadi apa? Mulailah ya lakukan. Jangan cuma dengar. Dengar dan lakukan itu satu paket. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan Yesus. Dan melakukannya. Saudara lihat. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang membangun sesuatu. Dia harus butuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu datang dari mana? Dengar dan lakukan. Saudara lagi bangun rumah doa. Bangun hidup saudara. Supaya saudara bisa jadi orang bijaksana. Sehingga hidup saudara-saudara mengerti mau dibawa kemana.
Saudara mengerti nggak mau dibawa kemana saudara sekarang? Atau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti berdoalah. Supaya saudara mengerti, saudara harus bijaksana. Supaya saudara bijaksana, dengarlah dan lakukan. Ada orang hidup begitu aja, yang penting bangun pagi sarapan, makan siang, makan malam, kerja. Besok begitu lagi. Saya tidak mau hidup begitu. Saya mau tahu apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Berarti untuk tahu apa yang Tuhan mau, kita butuh bijaksana. Dan untuk jadi orang bijaksana, dengarlah firman dan lakukan. Ini ayatnya. Next, klik. Ia sama seumpama orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di mana? Di atas batu, sudah lihat. Meskipun ada cuma satu, sekeliling air di atas batu, ini aman loh. Aman. Berarti orang bijaksana, orang yang membangun rumah Tuhan, ketika dia dengar-dengaran dan lakukan. Saya percaya sudah terlalu banyak saudara mendengar firman, marilah berdoa. Bangunlah hidupmu, bangunlah, bangunlah. Sekarang tinggal lakukan saudara. Lakukan, karena tadi di awal saya katakan Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan membuat bicara doa itu ada rasa enak, rasa sejahtera. Dia yang bilang apa? Aku akan memberi kesukaan. Amin. Ada kesukaan. Jadi yang penting saudara mulai dulu. Nah, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka ikut aku. Kalau saudara anak Tuhan, saudara domba. Kalau saudara domba, dengar suara Tuhan. Dan kalau saudara dengar suara Tuhan, saudara ikut. Betul? Kenapa kita dibilang domba bukan kambing? Kemarin kan baru habis hari raya kurban ya. Sepanjang jalan ini depan gereja sini ya. Depan ini kan banyak ya, yang tanah kosong. Depan jalan raya ini ada kambing, ada sapi. Dan di Tomang juga ada. Di mana-mana saudara. Saya kadang mutar-mutar pas hari raya itu saya pelayanan. Jadi karena pelayanan saudara saya mutar. Saya lihat saudara kambing itu udah mau dipotong aja dia tanduk yang mau potong dia. Karena dia tahu bahwa dia mau dipotong kan gitu. Artinya saya dapat hikmat. Memang kambing itu melawan terus. Tapi domba saudara dia tidak melawan. Saudara cari di YouTube sekarang terlalu banyak. Mungkin orang-orang Kupang, orang Timur biasa domba. Di Sumatera tidak ada domba dulu. Tempat kami adanya kambing dan kerbau pun. Sapi pun jarang-jarang. Mungkin Sumatera lain ada. Di tempat saya tidak ada. Jadi saya tidak pernah lihat domba selain di TV. Ya mungkin orang-orang Indonesia Timur bisa lihat. Tapi kita sekarang bisa lihat di mana? Di YouTube. Betul? Domba itu saudara, dia punya gembala. Saya pernah nonton yang dari Australia. Dia punya kodenya sendiri. Dia cuma panggil begini. Dia pukul kayu. Datang semua dombanya saudara. Berarti benar. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikut aku. Tuhan gambarkan orang percaya Yesus seperti domba. Karena memang domba itu dengar-dengaran. Halo? Jadi kalau saudara mau dengar, mau bangun rumah doa, belajarlah dengar-dengaran. Next. Wahyu 3 ayat 20, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Jadi kenapa kita harus mau dengar suara Tuhan? Ternyata Tuhan mau masuk loh. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan apa saudara? Makan bersama-sama dengan dia. Amin. Berarti kalau saudara dengar suara Tuhan, saudara sedang buka pintu untuk Tuhan masuk. Kira-kira saudara mau enggak Tuhan Yesus masuk di rumahmu? Atau saudara mau masuk di rumahmu itu tikus? Atau nyamuk? Saya percaya kita mau yang masuk di rumah kita Tuhan. Kalau Tuhan masuk saudara, makan bersama loh. Makan bersama orang kaya aja bangganya minta ampun, betul enggak? Makan sama orang hebat aja kita bangga minta ampun. Masa kita tidak bangga makan sama Tuhan? Amin. Nah ini dia. Nah tetapi kemudian next. Kalau orang yang tidak mendengar suara Tuhan, nah ini. Orang yang tidak mendengar suara Tuhan itu orang bodoh. Ya ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh mendirikan rumahnya di mana? Di atas pasir. Sebenarnya ini gambar berseri. Kemudian datang badai, tertutup itu rumah saudara.
Jadi bangun rumah di atas pasir mau bagus bagaimanapun, sekali waktu tertutup, dia pasti kalah. Tenggelam dia di telan pasir. Karena fondasinya tidak kuat. Jadi kalau saudara mau bangun rumah doa, poin pertama tadi apa? Rendahkan dirimu dan mulailah berdoa. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Baik, yang ketiga, nah ini poin kita nanti. Yang ketiga saudara, relakan dirimu dipimpin Roh Kudus. Nah ini yang saya sebenarnya mau banyak bicara di sini. Relakan dirimu dipimpin Roh Kudus. Ketika saudara sudah mulai membangun hidupmu, saudara sedang mulai membangun rumah doa, itu tidak bisa saudara pisahkan dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pasti memimpin. Amin. Tapi supaya Roh Kudus bisa pimpin kita, kita harus belajar rela. Bahwa kita bukan milik kita lagi. Kalau saudara masih milikmu, ini susah. Bangun pagi, karena Roh Kudus itu dia ngajarin. Tiba-tiba malam dibangunkan, betul nggak? Tapi kalau tubuh kita masih milik kita, masih ngantuk Tuhan, betul nggak? Tapi Tuhan baik. Saudara tolak pembangunan Tuhan jam 12 misalnya. Saudara misalnya tidur jam 10, jam 12 dibangunkan. Saudara tolak. Karena saudara masih ngantuk. Roh Kudus masih bangunin lagi loh. Tiba-tiba jam 3 dibangunin lagi. Cara banguninnya macam-macam. Mungkin saudara tidak bisa tidur. Mungkin tiba-tiba ada berisik depan rumah. Atau mungkin sekedar saudara mau buang air kecil. Intinya saudara terbangun. Tapi kadang-kadang kita tidak rela kan? Kenapa kita tidak rela? Masih ngantuk Tuhan. Tarik selimut kan. Bikin AC-nya lebih dingin lagi. 4:30 dibangunkan lagi. Tapi tidak rela lagi. Akhirnya bangun benaran 5:30. Tapi 5:30 sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Saudara harus mandi bekerja kan? Gak bisa lagi. Tapi Roh Kudus dia terus. Karena Roh Kudus itu penolong yang setia. Besok dia buat lagi. Minggu depan dia buat lagi. Jadi yang penting kita relakan. Kadang-kadang kita gak rela. Ini yang membuat nanti pembangunannya gak jadi-jadi. Tapi kita merasa kita sudah baik. Ini penyakitnya loh. Kita merasa kita sudah bagus. Kenapa? Kita sudah melayani. Kita sudah bahasa roh. Kita sudah gampang firman. Ngerti. Kita bisa susun-susun ayat. Padahal tidak. Bicara membangun rumah doa itu sampai kau mati. Katakan amin. Tuhan menuntutmu jadi rumah doa sampai kita kembali lagi kepada Tuhan di surga. Tidak ada yang saya sudah jadi terus berhenti, tidak. Terus sampai kita kembali. Soal lihat ayatnya. Nah itu ada gambarnya. Jadi ada tangan Tuhan, ini simbol saja ya. Jadi ada relakan. Tuhan lagi membentuk, dia kirim Roh Kudus untuk tolong kita. Tapi asal kita bagaimana caranya? Relakan dulu. Soalnya lihat Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di mana? Di atas dasar imanmu yang, nah ini iman yang paling suci itu pemberian Roh Kudus. Ya nanti saya jelaskan. Di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah untuk hidup kekal. Itu saya kasih titik-titik karena ayat di sampingnya cuma sedikit hidup kekal. Saudara baca saja di Alkitab. Jadi Tuhan mau kita pelihara hidup kita demikian. Demikiannya bagaimana? Dalam dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci itu apa saudara? Berdoa dalam Roh Kudus. Jadi ternyata waktu saudara berdoa dalam Roh Kudus, itu saudara sedang membangun iman yang paling suci. Jadi seringkali orang bertanya, Pak saya sudah belajar membangun. Tapi kadang-kadang saya lagi berdoa, saya tidak tahu apa yang saya harus doakan. Bagus. Ketika saudara sedang berdoa dan saudara masuk dalam fase, dalam momen tidak tahu yang saudara doakan, itu bagus. Karena Tuhan sedang mau saudara membangun iman saudara di atas dasar yang paling suci. Tidak semua doa itu harus saudara tahu yang saudara doakan. Tapi kalau ada masanya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Saudara tidak tahu apa yang saudara doakan. Saya katakan itu bagus. Karena Tuhan mau saudara membangun hidup saudara. Mulailah berdoa dalam bahasa roh kalau belum dapat. Kalau sudah dapat, maaf. Kalau belum dapat, mintalah. Kalaupun belum dapat, sembah Tuhan saja. Nyanyi saja. Bersyukur sama Tuhan. Itu saudara sedang membangun imanmu. Atas dasar iman yang paling suci. Doa itu tidak mesti ada yang didoakan. Enggak saudara.
Justru kalau sedang ada yang tidak didoakan, itu bagus, berarti saudara sedang bergaul dengan Tuhan. Amin. Nyanyi saja. Ku cinta Kau, Yesus. Amin. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Bagus. Ketika enggak ada yang didoakan, bagus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Itu lebih bagus, berarti saudara punya banyak waktu berdua-duaan dengan Tuhan. Daripada baru-baru nyanyi, Engkau Allah dan Rajaku, tetet, cicilan motor, tetet, debt collector depan rumah kan. Lebih bagus selagi tidak ada beban, saudara bergaul, itu bangun hidup. Dan itu bagus saudara. Saya puluhan tahun loh yang saya bangun itu. Kadang-kadang ada beban pun saya kasih tinggal itu beban. Saya cuma mau menyembah Tuhan saja. Saya perlu membangun hidup. Bayangkan kita hamba Tuhan tiap hari dengar masalah orang. Suami istri berantem, anak berantem, masalah gereja, masalah suku, belum setan-setan lagi. Semua kita dengar. Berarti tong sampah kita kayak apa kan? Tapi ketika kita punya waktu datang sama Tuhan, itu tong sampah dibersihkan lagi kan. Sehingga kita ketemu sama orang masalahnya berat apapun biasa saja. Gak ada yang luar biasa. Saya mau pelayanan apa semua bagi saya biasa saja. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Amin. Kenapa rahasianya itu? Semua masalah yang besar saudara buang. Kapan hari saya doakan orang punya utang 1 triliun, 1,2 triliun. Saudara bayangkan. 1,2 triliun. Saya dengar saja saya sudah mau tidak berdoa lagi. Kita 1M saja tidak tahu. Dia sudah punya utang 1,2 triliun. Bayangkan. Orang kaya. Rumahnya lebih mewah dari tadi. Saya cari-cari di internet nggak ada. Luas rumahnya 3.200 meter. Kolam renangnya itu standar internasional. Di belakang rumahnya kolam renang. Tapi begitu saya masuk biasa saja tuh. Bagi saya orang miskin, orang kaya sama saja. Tidak juga dia kasih saya sampai gara-gara orang kaya dia kasih saya 100 juta. Enggak. Paling diajak makan doang kan. Sama ganti uang bensin. Penting fondasi ini dibenarkan. Amin. Sehingga waktu saudara, itu masalahnya berat loh saudara. Itu mendoakannya tidak gampang. Nanti minggu depan saya dipanggil lagi. Ya bersyukurnya gonta-ganti lah. Coba ganti mobilnya kan. Sebentar pakai Velfire, sebentar pakai Camry, sebentar pakai macam-macam lah. Kasih karunia kita. Jadi kalau jadi pendeta tidak perlu beli mobil banyak-banyak. Tapi saudara cobain semua mobil kan. Amin. Iya, saya doain. Dibawa keliling ke usahanya banyak. Masalah semua saudara. Semua belum masalah ditipu, belum masalah setan. Karyawannya 45.000 orang. Bukan sedikit karyawannya. Orang hebat. Kalau saya sebut namanya nanti saudara tahu. Tapi kita orang Taman Elang yang kecil-kecil ini yang doakan. Dan saudara tahu awal tahun apa bulan berapa utangnya lunas. Mujizat saudara. Bahkan dia dapat proyek besar dari pemerintah. Artinya apa saudara? Ayat tadi, barang siapa cari aku akan memberi diri untuk kamu bisa temukan aku. Tapi kadang kita gak mau cari Tuhan. Sombong sekali. Sombongnya kita ini saudara. Ini yang saya mau kasih tahu. Tidak mau merendahkan diri. Merasa kuat sendiri. Ini yang tidak baik. Baru mau berdoa udah punya masalah. Jangan. Kalau tidak ada masalah itu bagus. So, doalah. Apalagi kalau bisa bahasa roh lah. Apa yang kau mau sombongkan saudara? Saya sampai hari ini hidup saya ini mujizat. Amin. Mobil boleh dikasih, ya kan? Keren lu. Uang dari mana beli mobil? Jam boleh dikasih. Jas dikasih, GB Taman Elang yang kasih kan? Baju, semua boleh dikasih. Dasi boleh dikasih, cincin boleh dikasih. Kacamata doang gua beli nih. Karena kalau dikasih salah minusnya kan? Sepatu boleh dikasih, celana boleh dikasih. Saya ini kasih betul-betul. Kasih orang. Dan kemarin Pak John ini tidak sabar orangnya. Kasih karunia Tuhan. Tuhan juga sudah kasih kami rumah.
Kasih karunia Tuhan. Dari mana? Tidak mungkin. Saya cuma mau kasih tahu saudara, dulu saya sering dikasih rumah. Di Binjai, sekitar 10 tahun lalu saya dikasih rumah. Karena di sana saya baptis orang di Binjai, itu mungkin ada 30 orang. Setiap kali datang 2-3 bulan 2 orang dibaptis, 3 orang dibaptis. Rata-rata dari yang tidak percaya Yesus. Foto-foto banyak. Lalu ada satu keluarga hatinya tergerak. Dia bilang, Pak, ini rumah buat Bapak. Pakailah. Dan bukalah pelayanan di sini. Lagi kontrakan berat, dapat rumah. Suka cita enggak? Tapi saya berdoa, itulah kan. Membangun iman di atas dasar yang paling suci. Saya doa bahasa roh. Saya kasih tahu istri saya. Gimana ya? Pikiran mau, betul enggak? Siapa enggak mau? Tapi hati, nah ini perlu saudara bangun. Saya sharing Pak John. Pak John mah enggak ada jawaban. Jangan berharap kalau ketemu Pak John dapat jawaban. Ketemu Pak John cuma dapat apa? Ada pisang goreng, itu yang saudara dapat tadi. Enggak ada jawaban saudara. Lalu sharing, ada sedikit dia kasih sharing. Beliau sangat mendukung. Lalu saya bangun, itu tadi ya bahasa roh. Saya pelihara hidup saya. Saya tidak mau dicemari dengan apa? Ubah batu ini jadi roti, betul enggak? Jangan saudara. Tiba-tiba satu malam Tuhan bicara. Bicaranya jelas. Apakah aku suruh kau ke Binjai? Wah, begitu dengar suara itu, oh iya, udah. Pas saya datang lagi berapa bulan kemudian, saya bilang, mereka udah tunggu, mereka pikir saya akan tinggal di rumah itu. Lalu saya bilang, kebetulan gembala ibu belum punya rumah. Kasih sama dia saja. Pikiran menyesal, ngapain kasih sama itu orang? Yang dapat saya kan? Tapi saudara, kebesaran hati saudara diuji di situ. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Wow. Amin. Dan gembala itu menikmati rumah itu. Puji Tuhan. Berapa lama kemudian? 2017, 2016. Kami dapat rumah di Daan Mogot. Itu rumah mewah. Harganya 2,5 M. Wow. Kita sempat buka pelayanan. Tapi hati saya tidak sejahtera. Saya pulangkan rumahnya. Ini saya mau kasih tahu, ini kesaksian benaran. Saya mau ajar saudara hati saya. Bahwa kalau saudara rendahkan hati. Tidak merasa takut kehilangan hak. Lepaskan hakmu, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Saya pulangkan, setahun lebih saya pakai rumah itu. Tapi lucunya setahun lebih, 1,5 tahun. Cuma 2 malam saya tidur di rumah itu. 1 malam dengan istri saya sama Rema, 1 malam dengan pendeta. Tiap kali ke sana bawa baju, tiba-tiba tidak bisa tidur. Pulang kami malam-malam. Mobil masih Ayla. Jadi saya ulang-ulang dikasih mobil loh. Benaran loh. Mobil Ayla diambil Tuhan ganti lagi yang sekarang. Tuhan itu ajaib. Saya pulangkan saudara. Bahkan ini kesaksian, saya perlu saksikan. Bu Yanti pernah datang ke rumah. Betul ibu? Hatinya tergerak. Pak Budi tinggallah di rumah saya. Nanti saudara tanya sendiri. Kalau beliau punya rumah 3. Tepuk tangan dulu. Jemaat kita punya rumah banyak. 3 kok 4. Itu hanya gara-gara berdoa. Tepuk tangan yang benar. Saudara ini kayak 3 kok 4 atau 5. Hitung saya capek. Ada di Grand Tomang. Di taman mana? Taman Langko 3. Di mana-mana. Hebat loh. Taman Elang. Saya nggak ada lawan. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Ini saya harus saksikan. Dia dapat mimpi kau dengar suara Tuhan, nanti tanya dia. Dia datang ke rumah. Sebenarnya dia mau kasih saya tinggal di rumah itu. Tapi ada hal yang saya tidak perlu sampaikan. Saya bilang, tidak tante. Kasih lain orang aja. Saya belajar. Dan itu semua dapat dari apa? Bukan karena gengsi-gengsi, bukan. Di rumah setiap hari saya bahasa roh minimal 1 jam. Setengah jam. 1 jam, setengah jam. Kenapa? Rendahkan hati. Karena saya tidak punya apa-apa. Yang saya cuma punya Tuhan Yesus yang kupuja. Amin. Jadi ketika saya mulai bahasa roh, Tuhan tolong. Sampai saudara. Dan ada banyak kasus lah. Kalau saya ceritakan terlalu banyak. Sampai pas pandemi. Pandemi semua orang lagi tergoncang. Makanya tadi saya bilang, pertalit mau naik itu berarti Tuhan mau berkati kita. Pandemi lagi datang saudara. Tiba-tiba ada orang kasih berkat.
suruh cari rumah. Suruh cari rumah. Tapi sebelum orang itu suruh cari rumah, Roh Kudus sudah bicara duluan. Penting, saya kasih tahu istri saya. Sepertinya ada yang Tuhan mau buat. Apa tuh? Kita putar-putar cari rumah. Putar-putar. Jadi iman itu lahir ketika saudara membangun rumah doa. Jadi putar-putar cari rumah bukan karena terlalu sering dapat brosur. Bukan. Sudah datang dalam apa? Bangun dari dasar iman paling suci. Roh Kudus taruh di hati saya. Putar. Saya cari berapa spot. Sampai Gading Serpong, sampai BSD, sampai Sepatan. Saya putar. Mungkin ada 3, 4, 5 bulan. Sampai istri saya bilang, kita putar-putar makan bensin doang ini. Iya kan? Tidak apa-apa. Karena saya yang sudah rasa dari Tuhan. Lalu istri saya mulai berdoa, dia juga merasa. Tapi bagaimana caranya? Begitu tanya harganya, waduh 700 juta, 500 juta. Aduh. Lihat rekening, 3 hari lagi. Nggak bisa. Baru dapat besar sedikit, bayar lagi yang lain yang diperlukan kan? Saudara kalau anak sudah sekolah, sudah segala macam, belum dapat berkat sedikit, telepon, Pak kami undang pelayanan. Ya kita beli tiket lagi, habis saudara. Sudah, tapi putar. Sampai pada titiknya saudara, kasih karunia itu datang. Amin. Begitu dapat rumahnya, saya diam-diam saja. Kita kena COVID. Jadi berkatnya datang, gangguan juga datang. Itu COVID kita kena yang PCR masih 1 juta ya, mahal itu. Yang belum ada vaksin. Wah itu kasih karunia. Dan saya bersaksi kepada saudara mungkin awal tahun ya. Jadi kami sudah kena duluan. Jadi puji Tuhan saudara. Secara manusia tidak mungkin. Begitu ada proses dan nanti doakan akhir tahun rumahnya jadi. Kemarin saya sudah lihat sudah 90%, sudah keren. Kasih karunia Tuhan. Kalau pakai uang kita dari mana saudara? Dari mana? Tidak mungkin. Saya mau ajar saudara. Apalagi kalau saudara punya usaha, punya pekerjaan, punya talenta, punya skill. Saudara rendahkan hati, mulai berbahasa roh, mulai sembah Tuhan. Saya ulang-ulang katakan, doa itu seperti investasi. Seperti menanam benih. Kalau saudara tidak berdoa berarti tidak ada benih yang saudara tanam. Tapi kalau saudara mulai berdoa berarti saudara sedang menabur benih. Sekali waktu saudara panen, kapan gak tahu. Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Bulan lalu kami dipanggil untuk tanda tangan surat-surat rumahnya. Dan karena saya cinta istri saya kasih atas nama dia. Ya kan? Gak mau saya atas nama saya. Karena saya mau tetap jadi hamba Tuhan saja. Amin. Saya kasih atas nama istri saya. Banyak orang bilang, wah nanti gimana? Terserah. Toh dia masih sayang saya kan? Yang penting kita ajar dia cinta Tuhan. Percaya, saudara, gak usah takut. Ajar pasanganmu cinta Tuhan, aman hidupmu. Aman hidupmu. Dan cara ajarnya gimana? Jadikan teladan. Dan itu bangun dasarmu. Amin. Terus sembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi saja. Kadang di mobil, di motor saya penyembahan aja. Tidak mesti ada masalah. Gitu. Apalagi kalau ada masalah, harusnya lebih bagus. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita. Nah ini ya, dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus itu membantu kita dalam apa? Kelemahan. Kita ini banyak kelemahan. Saya nggak punya apa-apa saudara. Sampai saya hilang, hidup saya ini keren habis loh. Datang ke Jakarta, nggak punya apa-apa. Saya tidur di jalan. Lalu Tuhan tangkap saya. Saya bertobat tahun 97. 98 saya ditangkap Tuhan. Untuk sekolah Alkitab saja jual bawang, jual jengkol, jual bakmi. Jual kopi, sedih sekali hidup saya. Kalau saya pikir gak mungkin. Tiba-tiba keluarga saya pergi. Bapak saya meninggal, tinggalkan anak. Adik saya pelihara hidup dia. Menikah saja Tuhan harus bicara loh. Ini istrimu. Keren loh. Tuhan sudah bicara, saya tunggu 5 tahun. Karena saya menyadari saya orang miskin. Saya butuh bergaul dengan Tuhan 5 tahun untuk meyakini bahwa dia istri saya. Akhirnya bisa menikah, tidak punya uang. Uang cuma 130.000 bisa menikah. Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita. Tapi menikah tanpa utang. Tuhan datang ke mertua saya, luar biasa.
Bulan madu di Bali 9 hari, keren amat. Seringkali saya bilang kapan kita ke Bali lagi, udah susah, anak sudah 2 biji. Berarti 4 orang ke Bali kan, waduh berapa tiketnya, aduh. Nantilah harus berdoa lagi kan. Gitu. Tuhan kasih cincin, Tuhan kasih AC, Tuhan kasih spring bed, sampai saya pikir kok Tuhan pemeliharaannya kayak gitu. Tapi mungkin jemaat bilang ini saya orang kaya. Kaya dari mana? Jual apa saya? Kerja apa saya? Gak ada saudara. Renti tahu dari anak masih kecil, Lia tahu, ini Ivan masih bukan ABG lagi, anak kecil banget kan. Ivan masih SD udah main drum tuh. Tahu. Saingan motor kami dulu kan, Legenda dan Kirana. Nah, tiba-tiba Ivan sekali waktu manifestasi, dia angkat motornya, jatuh dia di di rumah Pak John. Begitu dia jatuh, saya Pak Yakobus bilang, kenapa Ivan? Sakit? Enggak sakit. Kita bawa ke dalam, di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga, masuk rumah baru dia teriak, aduh sakit. Kami semua tertawa, katamu tadi tidak sakit. Sudah masuk rumah baru sakit, masih kecil dia. Tahu semua, kerja apa saya? Enggak ada kerja. Tapi ini saya perlu saksikan. Percayalah waktu saudara bangun rumah doa, Tuhan perhatikan hidup saudara. Enggak ada yang Tuhan tidak perhatikan. Amin. Terus. Tiba-tiba Tuhan tahu saya butuh mobil, dikasih mobil. Sampai 2 kali, 3 kali pun kalau sama Mercy-nya, coba. Kalau sama Mercy 3 kali loh, keren. Ih, pendeta dapat mobil 3 kali. Ih. Saya cinta sekali sama Tuhan, bukan karena berkatnya. Karena saya yakin Tuhan pelihara. Banyak drama. Sampai akhirnya sekarang Tuhan kasih rumah. Apakah berhenti kasih sayang Tuhan? Tidak. Karena tujuan hidup saya bukan dapat rumah. Tujuan hidup saya mau jadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Kau lihat lagi, next. Yang terakhir saudara. Puasalah. Nah, ini yang poin terakhir. Puasalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Gak ada jalan lain saudara. Mau bangun rumah doa. Pertama mulailah. Rendahkan dirimu dan mulailah. Kedua belajar dengar. Apa firman Tuhan bilang apa, ikut aja. Yang ketiga apa? Relakan dirimu, Roh Kudus mau pimpin engkau. Dan yang keempat, puasalah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saya puasa loh, begitu dapat berkat itu untuk cari rumah itu saya puasa. Yang mana? Kan perlu puasa. Karena beli rumah bukan kayak beli baju, gak cocok buang kan? Beli lagi kan? Beli rumah gak bisa, saya aja ngontrak sudah 8 tahun gak pindah-pindah. Padahal udah bocor sana sini. Nah itu drama lagi saudara. Saya menghormati rumah itu seperti rumah saya. Saya nggak sayang uang. Setiap tahun keluar uang jutaan betulin bocor. Karena saya percaya Tuhan, kalau saya rawat rumah orang, sekali waktu Tuhan kasih rumah saya. Amin. Jadi yang punya rumah senang. Gentengnya saya betulkan, sampai Pak Obed pernah berkorban. Ini saya ngomong aja. Sampai sekarang udah nggak mau berkorban lagi, dia karena bocor terus. Dulu sekali waktu dia berkorban kirim tukang sama kirim apa tuh, karpet talang air. Ternyata tukang yang dikirim tidak benar kerjanya. Gitu, bocor tambah parah. Dia bongkar, dia ganti, tambah parah. Aduh, saya cari tukang baru lagi. Jadi sayang kan itunya. Banyak yang berkorban saudara. Tapi saya tetap lakukan. Yang punya rumah tidak peduli, tidak apa-apa. Karena ada ayatnya. Jika engkau setia dengan harta orang lain, Tuhan akan berikan hartamu sendiri. Dengar dan lakukan, betul nggak? Lakukan saja, jangan ini pengen punya rumah ini udah rese, nggak apa-apa. Keluhan manusia biasa, keluhan tidak apa-apa. Tapi perbuatan kita itu yang menentukan, amin. Sekedar keluhan nggak apa-apa, tapi perbuatan kita itu yang menentukan. Jadi saya lakukan, saya puasa saudara. Saya belajar terus berpuasa. Jadi itu tuh piringnya tuh. Kadang-kadang kalau kita sudah nyaman itu lupa puasa. Padahal puasa itu bagus supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Terus Matius 6 ayat 16, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita orang Kristen saudara puasa bukan supaya selamat karena saudara sudah selamat. Kita puasa bukan supaya dapat pahala karena berkat datang dari Tuhan. Tapi kita puasa untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puasa bukan supaya selamat, tapi untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa.
dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Waktu puasa itu yang kita koyakkan bukan baju. Waktu puasa yang kita koyakkan hati, rendah hati lagi. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau saudara mulai bingung, apa yang harus saya kerjakan? Kadang-kadang saudara perlu puasa. Saya bersaksi saudara, saya pernah puasa. Dulu setiap tahun saya puasa 40 hari. Wih, keren ya. Kok saya pikir, sebagaimana saudara habis-habisan dengan Tuhan, demikian juga berkat Tuhan. Tapi kalau saudara cuma dengar berkatnya gak mau habis-habisan, ya saya gak tahu. Dulu setiap tahun saya puasa 40 hari. Saya mulai puasa taruhlah jam 7 malam. Nah, besoknya saya buka komitmen jam 5:30, 6. Tapi biasanya 3 hari 4 hari pertama gak bisa. 3 hari 4 hari pertama paling jam 3. Karena perut kita belum biasa. Karena kan puasanya nanti 40 hari. Jam 3:30, 4 gak apa-apa saya buka. Gitu. Setelah 3-4 hari baru perut ini terbiasa. Baru nanti hari kelima atau hari keempat tergantung kekuatan saya. Baru saya bisa puasa dari jam 7 malam sampai jam 5 atau 5:30. Karena itu berjalan 40 hari. Nah gitu. Dan saudara begitu buka puasanya bukan berbuka dengan yang manis. Atau buka puasanya balas dendam, tidak. Buka puasa minum air hangat 1 gelas, nanti kasih waktu 10 menit, minum teh manis. Nah, kasih waktu lagi 10-15 menit, baru saudara makan sedikit. Makan yang seadanya, 1 genggam tangan, nasi sama lauk seadanya. Jadi saya buka itu dari jam 5 sampai jam 7. Nanti jam 7 malam mulai puasa lagi terus. Kalau saudara lihat saya turun ya, nah, sampai sekarang pun masih kadang puasa. Terus sampai besok pagi begitu. Itu bukan supaya Tuhan selamatkan aku masuk kerajaan surga, tidak. Supaya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sebelum saya menikah dengan istriku pun saya puasa 40 hari. Puasa saudara. Terus hari-hari kerjanya puasa. Jadi waktu puasa itu kita rendahkan hati, yang kita koyakkan hati. Dan waktu puasa itulah tiba-tiba Tuhan mulai kasih karunia. Dapat bahasa roh yang lebih baru. Tiba-tiba dapat karunia A, karunia B, macam-macam. Rahasianya cuma apa? Rendahkan hati. Amin. Nah belum lagi dulu sekali 2 bulan biasanya saya puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berbeda lagi cara puasanya saudara. Itu saya biasanya latihan dulu. Saya latihan dulu puasa 1 hari. Baru nanti latihan, baru puasa 3 hari 3 malam. Karena kita harus mengasihi bait Allah kita. Apalagi kita ini sekarang kan makan sudah gak teratur semua kan. Semua makan enak, perlu latihan. Nanti sudah kuat baru puasa 3 hari 3 malam. Gitu. Gak perlu ke puncak, di rumah juga bisa. Istriku tahu. Dan saya bilang, kalian jangan ganggu saya ya. Udah tuh. Anak-anak makan, anak-anak isu rema kan iseng rema nih. Papi enak loh pi. Ya enak, ntar. Gak tergoncang lagi. Beda dengan dulu. Awal bangun fondasi rumah doa. Baru janji mau puasa. Ketoprak bunyi. Teng 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 teng. Darah Yesus. Darah Yesus, tolong saya Tuhan. 10 menit kemudian bunyi mie ayam. Mie ayam, teng 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 teng. Aduh. Belum lagi siang. Somai. Goncangan banyak. Sekarang saudara puasa di tengah orang makan enak juga gak apa-apa. Begitu kalau rumahnya sudah jadi. Amin. Kalau rumah doa sudah jadi saudara, saudara melayani enjoy. Hati saudara bersih. Yang saya paling utamakan adalah melayani dengan hati yang bersih. Saudara layani orang miskin, orang setengah miskin, orang kaya, orang setengah kaya, super kaya, biasa saja. Saudara tidak gila hormat, saudara tidak gila tuntutan, biasa saja. Luar negeri, dalam negeri, kampung-kampung, kota besar, biasa saja. Amin. Siapa mau bangun rumah doa? Kalau ada yang mau bangun, mari. Yang pertama, rendahkan hatimu dan mulailah berdoa. Yang kedua, dengarkan firman dan lakukan. Yang ketiga, relakan dirimu dipimpin Roh Kudus. Yang keempat, belajarlah puasa untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.